Jangan lupa diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen Dwi Susati selaku dosen pengaku pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Ika Yulianingsih dengan NPM 2222011105. Saya selaku moderator di kelompok 8 dan teman saya yang akan memaparkan hasil CBL Stroke yaitu Mbak Andini Dwi Permadi. Untuk Mbak Andini, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Andini Dwi Permadi dan NPM 2220186. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 8. Baik, untuk slide-nya boleh di-share screen kan? Sebentar. Sebentar. Baik, CBL Escape Stroke dari kelompok 8. Next. Baik, kasusnya Tuan O, 68 tahun, saat ini dirawat di rumah sakit setelah didiagnosa menderita stroke akibat adanya trombosis cerebral sejak 1 minggu yang lalu. Tuan O tinggal di rumah bersama dengan istrinya yang mengurus segala keperluan Tuan O selama dirawat di rumah sakit. Next. Hasil pengkajian, Tuan O adalah seorang pedagang yang hobi berkebun dan memancing. Tuan O adalah penderita hipertensi, namun istrinya sejak 2 tahun yang lalu, Tuan O sering lupa meminum obatnya. Istri melaporkan bahwa suaminya mengeluh pusing dan penglihatannya kabur seminggu sebelum serangan stroke. Serangan stroke terjadi saat pasien bangun tidur di pagi hari seminggu yang lalu, di mana Tuan O tiba-tiba merasakan lengan kirinya tidak dapat digerakkan dan bicara pelok. Hasil pemeriksaan penunjang pasien menyatakan pasien mengalami trombosis cerebral pada hemisfer kanan. Kondisi Tuan O saat ini terlihat seperti mengantuk, namun berespon terhadap stimulus verbal walaupun tidak dapat berbicara, di mana Tuan O dapat menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Tuan O mengalami paralisis pada ekstremitas kiri, atas, dan bawah yang membuat tidak mampu beraktivitas, terutama makan, karena Tuan O kidal. Lapang pandang Tuan O masih terbatas akibat hormon Nimbus hemianopia. Terapi yang diberikan saat ini adalah heparin sodium 4 drip setiap 4 jam dengan pemantauan dosis. TTV, tekanan darah 135/92 mmHg, nadi 102 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37,8 Celcius. Next. Learning outcome. 1. Apa pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk diagnostik pasien stroke? 2. Apa saja nervus kranial dari pasien yang terganggu dan bagaimana cara pemeriksaan nervus kranial? 3. Bagaimana menurut kelompok terkait dengan terapi heparin sodium yang diberikan pada pasien? Efektif, tidak? Sertakan alasannya. 4. Apa asuhan keperawatan yang mungkin muncul untuk kasus tersebut? Next. Hasil diskusi CBL stroke. 1. Apa pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan diagnostik pasien stroke? Yang pertama, CT scan memperlihatkan adanya edema, hematoma, iskemia, dan adanya infrak. 2. Sinar X tengkorak menunjukkan gambaran berupa perubahan kelenjar lempeng pineal darah. 3. MRI magnetic resonance imaging
menunjukkan adanya tekanan abnormal dan menunjukkan adanya hemoragi subarachnoid atau pendarahan intrakranial. 4. Angiografi cerebral untuk menentukan penyebab stroke secara spesifik. 5. Elektroensefalografi bertujuan untuk masalah berdasarkan gelombang otak. 6. Ultrasonografi Doppler bertujuan untuk mengidentifikasi penyakit arteriovena. 7. Pemeriksaan fototoraks memperlihatkan keadaan jantung. 8. Pemeriksaan laboratorium. 2. Apa saja nervus kranial dari pasien yang terganggu dan bagaimana cara pemeriksaan nervus kranial? Nervus kranial pada pasien yang terganggu yaitu kranial 3, 4, dan 6, saraf okulomotor, trokler, dan abdusen diuji dengan memegang pena atau jari 30 hingga 40 cm di depan pasien dan bergerak dalam pola berbentuk H, berhenti sejenak selama pandangan vertikal dan lateral. Lalu saraf kranial 9 dan 10, pengujian saraf glossopharyngeal dan vagus dilakukan secara bersamaan. Mintalah pasien membuka mulutnya dan berkata A. Tentukan apakah langit-langit mulut terangkat secara simetris dan uvula tetap berada di garis tengah. Jika ada kelemahan, uvula akan terangkat dari sisi langit-langit mulut yang paresis. Next. Cara pemeriksaan nervus kranial. 1. Periksa nervus 1 atau olfaktori, sensasi terhadap bau dengan meminta pasien menutup mata dan menutup satu lubang hidung. 2. Periksa nervus 2 atau optikus untuk menilai ketajaman penglihatan dan lapang pandang. Periksa penglihatan dekat dengan meminta pasien membaca koran atau majalah dari jarak 36 cm, lalu pemeriksaan ketajaman penglihatan menggunakan kartu Snellen dengan meminta pasien berdiri atau duduk jarak 6 meter atau 20 kaki. 3. Periksa lapang pandang pasien dan periksa menutup satu mata. Posisi keduanya menatap lurus ke depan dengan jarak 60-90 cm. 4. Periksa nervus 3 atau oculomotorius. 4. Trochlearis, dan 6. Abdusen untuk menilai pergerakan bola mata dengan cara berdiri di depan klien dan pegang penlight dengan jarak 30 cm dari mata klien. Gunakan penlight untuk memeriksa pupil. 5. Periksa nervus 5 trigeminus untuk menilai fungsi sensorik dan motorik. 6. Periksa nervus 7 atau facialis dengan menilai fungsi motorik dan sensorik. Next. 7. Periksa nervus 8 atau auditori dengan menilai kemampuan klien mendengar kata yang diucapkan. 8. Periksa nervus 9 atau glossopharyngeus. Periksa sensorik nervus 9 bersamaan pemeriksaan sensorik nervus 7 dengan meneteskan larutan asam, asin, manis, dan pahit pada bagian posterior lidah. 9. Periksa nervus 10 atau vagus dengan menilai fungsi motorik dan sensorik. Periksa motorik dengan meminta pasien membuka mulut dan menjulurkan lidah, normalnya simetris. 10. Periksa nervus 11 aksesorius. Anjurkan pasien mengangkat bahu dan melawan tahanan dari tangan pemeriksa. 11. Periksa nervus 12 atau hipoglossus. Observasi lidah. Selanjutnya anjurkan pasien untuk menjulurkan lidah dan observasi kesimetrisan. Next. Tiga, bagaimana menurut kelompok terkait dengan terapi heparin sodium yang diberikan kepada pasien, efektif atau tidak, sertakan alasannya. Jawab, penggunaan antikoagulan secara dini dengan mengurangi penyebaran trombus di arteri intraserebral dapat menurunkan volume jaringan otak yang mengalami infrak sehingga menurunkan defisit neurologis dan resiko kecacatan dan kematian. Selain itu, antikoagulan mungkin menghambat pembentukan trombosis arteri dan vena baru
sehingga mengurangi resiko tromboemboli berulang dini, trombosis vena dalam, dan emboli paru. Namun, memanfaatkan ini dapat diimbangi oleh kemungkinan bahwa terapi antikoagulan dapat meningkatkan resiko pendarahan intrakranial dan ekstrakranial. Oleh karena itu, terapi efektif diberikan kepada pasien, namun harus diawasi mengingat adanya kontraindikasi obat tersebut. Next. Empat, apa asuhan keperawatan yang mungkin muncul untuk kasus tersebut? Pengkajian, nama Tuan O, jenis kelamin laki-laki, usia 68 tahun. Analisa data subjektif, Tuan O adalah seorang pedagang yang hobi berkebun dan memancing. Tuan O adalah penderita hipertensi, namun menurut istrinya sejak 2 tahun yang lalu, Tuan O sering lupa minum obatnya. Istri melaporkan bahwa suaminya mengeluh, pusing, dan penglihatannya kabur seminggu sebelum serangan stroke. Serangan stroke terjadi saat pasien bangun tidur di pagi hari seminggu yang lalu, di mana Tuan O tiba-tiba merasakan lengan kirinya tidak dapat digerakkan dan bicara pelok. Next. DO, Tuan O didiagnosa menderita stroke akibat adanya trombosis cerebral sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan penunjang mengalami trombosis cerebral pada hemisfer kanan. Kondisi Tuan O saat ini terlihat seperti mengantuk, namun berespon terhadap stimulus verbal walaupun tidak dapat berbicara, di mana Tuan O dapat menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Tuan O mengalami paralisis pada ekstremitas atas dan bawah yang membuat tidak mampu beraktivitas, terutama makan, karena Tuan O tidak. Lapang pandang Tuan O masih terbatas akibat homonymous hemianopia. Terapi yang diberikan saat ini adalah heparin sodium 4 drip setiap 4 jam dengan pemantauan dosis. TTV, tekanan darah 135/92 mHg, nadi 102 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37,8 Celcius. Next. Diagnosa 1, DS-nya serangan stroke terjadi saat pasien bangun tidur di pagi hari seminggu yang lalu, di mana Tuan O tiba-tiba merasakan lengan kirinya tidak dapat digerakkan. DO, Tuan O didiagnosa menderita stroke akibat adanya trombosis cerebral sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan penunjang pasien menyatakan pasien mengalami trombosis cerebral pada hemisfer kanan. Tuan O mengalami paralisis pada ekstremitas kiri dan atas dan bawah yang membuatnya tidak mampu beraktivitas, terutama makan, karena Tuan O kidal. Diagnosa keperawatan, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular dibuktikan dengan Tuan O tiba-tiba merasakan lengan kirinya tidak dapat digerakkan, mengalami trombosis cerebral pada hemisfer kanan. Tuan O mengalami paralisis pada ekstremitas kiri dan kiri atas dan bawah yang membuatnya tidak mampu beraktivitas. Next. SLKI mobilitas fisik setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak rom meningkat, gerakan terbatas menurun, kelemahan fisik menurun. Psiki, dukungan mobilisasi. Observasi, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Terapeutik, 1. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu atau misalnya pagar tempat tidur. Fasilitasi melakukan pergerakan jika perlu. 3. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Edukasi, 1. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi. 2. Anjurkan melakukan mobilisasi dini. 3. Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Misalnya duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi. Next.
Diagnosa 2, Tuan O tiba-tiba merasakan lengan kirinya tidak dapat digerakkan dan bicara pelok. Istri melaporkan bahwa suami mengeluh pusing dan penglihatannya kabur seminggu sebelum serangan stroke. Tuan O diagnosa menderita stroke. Akibat adanya trombosis cerebral sejak 1 minggu yang lalu, lapang pandang Tuan O masih terbatas akibat homonymous hemianopia. Kondisi Tuan O saat ini terlihat seperti mengantuk, namun berespon terhadap stimulus verbal walaupun tidak dapat berbicara, di mana Tuan O dapat menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Diagnosa keperawatan gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan siklus cerebral dibuktikan dengan bicara pelok. Next. SLKI komunikasi verbal. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan komunikasi verbal meningkat dengan kriteria hasil. 1. Kemampuan berbicara meningkat. 2. Disfasis menurun. 3. Pelo menurun. Psiki promosi komunikasi defisit bicara. Observasi 1. Monitor proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berkaitan dengan bicara. 2. Monitor frustasi, marah, depresi, atau hal lainnya yang mengganggu bicara. 3. Identifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi. Terapeutik 1. Gunakan metode komunikasi alternatif. 2. Sesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan, misalnya berdiri di depan pasien, dengarkan dengan saksama, tunjukkan satu gagasan atau pemikiran sekaligus, bicaralah dengan perlahan sambil menghindari teriakan, gunakan komunikasi tertulis, atau minta bantuan keluarga untuk memahami ucapan pasien. 3. Modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bantuan. Ulangi apa yang disampaikan pasien, berikan dukungan psikologi, gunakan juru bicara jika perlu. Edukasi 1. Anjurkan berbicara perlahan. 2. Ajarkan pasien dan keluarga proses kognitif, anatomis, dan fisiologi yang berhubungan dengan kemampuan berbicara. Kolaborasi 1. Rujuk ke ahli patologi bicara atau terapis. X. Diagnosa ketiga, istri melaporkan bahwa suaminya mengeluh pusing dan penglihatan kabur seminggu sebelum serangan stroke. DO-nya lapang pandang Tuan O masih terbatas akibat homonymous hemianopia. Terapi yang diberikan saat ini adalah heparin sodium 4 drip setiap 4 jam dengan pemantauan dosis. TTV tekanan darah 135/92 mmHg, nadi 102 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37,8 Celcius. Diagnosa keperawatan risiko jatuh dibuktikan dengan gangguan penglihatan. SLKI tingkat jatuh. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat jatuh menurun dengan kriteria hasil. 1. Jatuh dari tempat tidur menurun. 2. Jatuh saat berdiri menurun. 3. Jatuh saat berjalan menurun. Psiki pencegahan jatuh. Observasi 1. Identifikasi faktor risiko jatuh. 2. Identifikasi risiko jatuh setidaknya sekali setiap shift. 3. Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh. Terapeutik 1. Orientasikan ruangan pada pasien dan keluarga. 2. Pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci. 3. Pasang handrail tempat tidur. 4. Atur tempat tidur mekanis pada posisi terendah. 5. Tempatkan pasien berisiko tinggi jatuh dekat dengan pantauan perawat dan nurse station. 6. Gunakan alat bantu berjalan. 7. Dekatkan bel pemanggil dalam jangkauan pasien. Edukasi 1. Anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah. 2. Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin. 3. Anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh. 4. Ajarkan cara menggunakan bel pemanggil untuk memanggil perawat. Next.
Kesimpulan, setelah mengidentifikasi kasus pada pasien laki-laki usia 68 tahun dirawat di rumah sakit setelah didiagnosa menderita stroke akibat adanya trombosis cerebral sejak 1 minggu yang lalu, setelah dilakukan tindakan pengkajian, didapatkan diagnosis keperawatan yaitu gangguan mobilitas fisik dan gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan sirkulasi cerebral. Lalu nursing outcome dari kasus tersebut yaitu diharapkan mobilitas fisik meningkat, komunikasi verbal meningkat, dan tingkat jatuh menurun. Selanjutnya, rencana keperawatannya yaitu dengan dukungan mobilisasi, promosi komunikasi defisit bicara, dan pencegahan jatuh. Next. Next. Saran erat kaitannya antara tekanan darah dengan stroke, maka diharapkan pasien dan masyarakat untuk selalu menjaga agar tekanan darah dapat dijaga dalam batas normal dengan menerapkan pola hidup sehat dan untuk selalu kontrol secara teratur ke pusat layanan kesehatan terdekat untuk mencegah terjadinya tekanan darah yang tinggi. Diharapkan juga kepada petugas kesehatan untuk melakukan penyuluhan tentang penyakit stroke kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui mengenai cara hidup sehat agar terhindar dari penyakit stroke. Baik, itu saja presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Ika. Udah begini aja. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 8. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya beri kesempatan untuk 2 orang penanya.